Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri atau Syafa Naila. Yang kedua ada Aulia Rahmadita. Yang ketiga ada Kaila Lutfianti Hamas. Yang keempat ada Rania Putri Kurniawan. Dan yang terakhir ada Sihol Alfredo. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan preservasi dan konservasi warisan dokumen. Berikut presentasi akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Pengertian preservasi dan konservasi. Preservasi adalah proses dan tindakan yang dilakukan untuk memastikan catatan atau dokumen tetap aman dan terjaga keasliannya. Sedangkan konservasi merupakan upaya untuk melestarikan, melindungi, dan mengelola sumber daya alam, budaya, dan warisan sejarah lainnya agar tetap dapat dinikmati oleh generasi yang mendatang. Baik, untuk contoh observasi dan konservasi yang pertama, saya sendiri memilih foto album kelahiran saya yang diberikan oleh rumah sakit di mana tempat saya lahir. Album ini juga menyimpan kenangan seperti keterangan tanggal, tahun, jam, dan keterangan lainnya pada saat saya lahir. Adanya informasi ini memberikan konteks tentang momen bersejarah yang menurut saya harus dipreservasikan. Untuk contoh kedua, saya memilih foto dari ayah dan ibu saya ketika setelah menikah tetapi belum punya anak, dan setelah menikah dan mempunyai anak. Untuk foto kedua, ayah dan ibu saya yang sedang berada di Taman Mini Indonesia Indah pada tahun 1998, dan foto pertama berada di rumah kami pribadi dan mempunyai 2 orang anak, yaitu saya sendiri dan abang saya. Dari dua foto ini bisa disimpulkan bahwa preservasi dan konservasi itu sangat penting. Foto-foto ini bukan hanya sekedar sebuah dokumentasi semata, tetapi dua foto ini bisa menjadi sebuah warisan yang akan diteruskan dari generasi ke generasi lainnya. Perkenalkan, nama saya Taya Syafa Naila. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan beberapa foto yang menurut saya merupakan foto-foto historis yang dimiliki oleh keluarga saya atau bersejarah bagi saya sendiri. Beberapa foto tersebut merupakan foto-foto di mana kedua orang tua saya belum menikah dan belum memiliki anak, tapi ada satu foto di mana foto tersebut merupakan saya dan ayah saya. Pada saat itu usia saya sendiri masih sekitar 4 tahun. Nah, mengambil foto atau merekam momen pada keluarga saya itu merupakan salah satu kegiatan yang memang sudah kami lakukan sejak dahulu, bahkan sebelum kedua orang tua saya menikah. Dan kegiatan tersebut berjalan terus hingga kedua orang tua saya telah menikah. Bahkan kedua orang tua saya masih menyimpan kamera yang mereka seringkali dulu gunakan dalam mengambil momen-momen bersejarah. Nah, foto-foto tersebut ini juga turut disimpan oleh kedua orang tua saya dengan sangat baik, sehingga dapat kita lihat bahwa kondisi dari foto-foto yang telah diambil dan dicetak tersebut masih sangat bagus. Padahal untuk tahun pengambilannya sendiri sekitar tahun 90-an dan hingga 2000 awal. Sekian dari saya. Terima kasih. Preservasi dan konservasi menurut buku ini penting untuk dilakukan karena untuk melindungi dan memperpanjang umur koleksi fotografi yang rentan terhadap kerusakan, seperti degradasi warna dan penurunan kualitas gambar. Ini mencegah kerusakan akibat kelembapan, suhu ekstrim, dan paparan cahaya, serta memastikan aksesibilitas karya untuk generasi mendatang tanpa merusak integritas fisiknya. Selain itu, pendekatan preventif dalam konservasi juga bertujuan untuk mengurangi tindakan restorasi yang lebih intensif, yang seringkali memerlukan biaya besar dan sumber daya yang lebih banyak. Untuk preservasi dan konservasi foto, kami menggunakan buku yang berjudul A Guide to Preventive Conservation of Photograph Collection karya Bertrand Lefebvre. Yang pertama itu ada pentingnya menjaga kondisi lingkungan. Lefebvre sendiri menekankan bahwa suhu, kelembapan, dan pencahayaan adalah faktor kritis yang mempengaruhi keawetan foto.
dan suhu yang stabil serta kelembapan yang rendah juga disarankan untuk menghindari kerusakan dari foto. Lalu yang kedua itu ada material penyimpanan foto. Untuk pemilihan material penyimpanan yang tepat seperti album dan kantong yang bebas asam itu sangat penting dan menjadi faktor utama untuk mencegah reaksi kimia yang dapat merusak foto. Lalu yang ketiga ada penanganan yang hati-hati. Teknik penanganan yang baik diperlukan untuk menghindari goresan atau kerusakan mekanis pada foto. Untuk penggunaan sarung tangan dan alat yang tepat adalah praktik yang sangat dianjurkan pada buku ini. Lalu dalam buku tersebut juga menggarisbawahi pentingnya mendokumentasikan koleksi foto, termasuk informasi tentang asal-usul dan kondisi setiap foto untuk membantu dalam proses konservasi. Selanjutnya juga ada pentingnya juga perawatan berkala. Dalam perawatan berkala ini, di dalam buku tersebut menjelaskan melakukan pemeriksaan berkala pada koleksi foto, membantu dalam mendeteksi masalah lebih awal sehingga langkah-langkah perbaikan dapat diambil sebelum kerusakan menjadi lebih parah. Saya Kayla akan mempresentasikan mengenai lukisan yang memiliki nilai historis pada keluarga saya. Pada kesempatan kali ini saya tidak dapat mempresentasikan mengenai dokumen yang memiliki nilai historis di keluarga saya karena saya tidak menemukannya, dan beberapa yang ada itu adalah album foto yang mana sudah dipaparkan oleh rekan saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk memaparkan lukisan yang tidak kalah memiliki nilai historis di keluarga saya. Di sini ada 2 lukisan yang dilukis langsung oleh kakek saya, yaitu Tarkim Almaskim, maksudnya kakek moyang saya. Di lukisan pertama itu ada lukisan burung yang dibuat pada tahun 1982 yang saat itu adalah kelahiran ibu saya. Nah, di foto pertama itu ada foto lukisan secara keseluruhan masih tampak terlihat bagus, dan di lukisan kedua itu ada tanda tangan si pelukis dan kondisinya masih bagus, tetapi terdapat kanvas di pinggiran yang mulai terurai yang mungkin disebabkan oleh rembes air saat ditempel di dinding. Karena usianya juga yang sudah lumayan lama, dan lukisan ini disimpan turun-menurun dari mulai kakek moyang saya, lalu kakek saya, orang tua saya, dan mungkin kedepannya akan dijaga oleh saya. Lalu di lukisan kedua ada lukisan burung juga. Lukisan ini sudah ada sejak tahun 2003. Lukisan ini dilukis oleh kakek moyang saya saat saya lahir. Kondisinya juga masih bagus, tetapi terdapat beberapa spot lukisan yang catnya sudah mulai pudar atau luntur, yang mungkin saat dijaga sebelumnya oleh kakek atau orang tua saya itu terkena air saat dinding rumah bocor atau ada tetesan hujan yang bocor dari atap rumah. Seperti itu, terima kasih. Artikel Preservasi dan Kurasi Digital dalam Arsip Seni Kontemporer berfokus pada tantangan dan peluang dalam menjaga integritas serta keberlanjutan seni kontemporer dalam bentuk digital. Hal ini sangat relevan dengan upaya saya menjaga lukisan keluarga dari tahun 1982. Meskipun lukisan tersebut adalah karya fisik, karena banyak prinsip preservasi seni digital dapat diaplikasikan pada seni tradisional. Beberapa langkah dari artikel tersebut yang dapat diterapkan pada lukisan keluarga saya adalah yang pertama, perubahan lingkungan. Seperti arsip digital yang rentan, lukisan fisik juga membutuhkan kontrol kelembapan, cahaya, dan suhu agar tetap terjaga. Yang kedua, standarisasi konservasi. Gunakan bahan yang ramah seni dan hindari sinar matahari langsung untuk mencegah kerusakan. Yang ketiga, kolaborasi ahli. Melibatkan profesional konservasi penting untuk menjaga kualitas dan nilai sentimental lukisan. Tetapi menurut saya tidak perlu melibatkan profesional yang besar seperti itu karena mungkin agak sulit. Jadi kita cukup untuk membaca buku-buku acuan dari para profesional seperti artikel, buku, dan sebagainya yang bisa membantu kita untuk melakukan preservasi dan konservasi dari lukisan tersebut. Saya Aulia Ramadita, dan ini dokumen yang saya preservasikan untuk bagian saya. Sebelumnya saya juga berbeda dengan teman-teman yang lain, yaitu album foto dan juga lukisan. Kali ini saya mengambil tentang lempengan keramik dan juga metal, di mana keramik sebagai media pengganti kanvas dan dijadikan sebuah karya yang dibuat dalam bentuk oval dan juga lempengan-lempengan yang ditata menjadi sebuah kolase. Karya tersebut menjadi sebuah patung keramik dan patung metal yang turut dipamerkan juga.
di dalam karya tersebut menyinggung tentang permasalahan sosial dan juga perempuan, politik, budaya, serta keagamaan. Di karya tersebut terdapat istilah goro-goro yang dimana dipilih sebagai eksibisi dan juga situasi di mana tatanan sosial dan juga moral terjadi jungkir balik, dan kita sebagai orang yang melihat barang setelah dipreservasi menjadi sebuah pelajaran di mana kita harus bisa melihat alam sekitar dan tidak terjebak dalam situasi yang seperti ini. Dan karya tersebut menginspirasi juga kepada masyarakat dan juga saya tentunya, karena bernilai historis dan juga sejarah serta meningkatkan rasa cinta dan kebanggaan sebagai masyarakat Indonesia. Dalam buku Conservation and Restoration of Ceramics by Susan Bliss dan Victoria Oakley, dalam bukunya menguraikan proses dan mencakup tentang proses mendalam dan pelestarian keramik. Buku ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu tentang teknologi keramik, membahas tentang sifat dan fisik juga kimia dari keramik, serta bagaimana jenis-jenis keramik. Yang kedua itu ada deteriorasi dan konservasi, misalkan menjelaskan kerusakan-kerusakan yang dapat dialami oleh keramik, seperti perubahan warna, retak, dan juga perawatan-perawatan preventif yang bisa dilakukan dalam menjaga pelestarian keramik. Yang ketiga ada teknik restorasi, itu menguraikan metode-metode praktis dalam membersihkan, memperbaiki, dan juga memperkuat keramik yang sudah rapuh. Yang keempat itu ada peralatan dan juga bahan studio yang diperlukan oleh seorang kurator dalam melestarikan keramik. Yang kelima itu ada penataan dan penampilan keramik. Di sini dijelaskan bahwa penataan dan penampilan keramik apabila keramik tersebut akan dipajang atau dijadikan sebuah sumber dari bahan di museum. Yang keenam itu ada pertimbangan etis dan prosedur yang disampaikan untuk kenapa sih alasan sebuah keramik menjadi bernilai historis untuk masyarakat. Dan di buku ini menekankan juga pentingnya dalam dokumentasi kerusakan-kerusakan yang telah terjadi, penggunaan teknik konservasi yang digunakan, lalu ada keseimbangan antara restorasi dan juga pelestarian keaslian dari keramik tersebut, dan nilai-nilai historis dan budaya yang terkandung dalam keramik menjadikannya objek yang layak dan cakap untuk dilestarikan sebagai warisan dari budaya manusia.